Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat izin dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam channel YouTube Mufaid Faid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ayat yang terakhir waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Tepatnya pada hari Jumat ba'da asar turunlah ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang terakhir bahwasanya Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melambangkan bahwa tidak lama lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat tersebut turun, Nabi salat 2 rakaat berjamaah bersama para sahabat. Setelah selesai salat berjamaah 2 rakaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar untuk khutbah, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat. Di antaranya untuk meningkatkan kualitas iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk melanjutkan syiar-syiar agama Islam. Bahkan sebagian para sahabat merasa kebingungan, merasa keanehan. Tidak seperti biasanya Nabi khutbah kayak begini, ada apa ini, ada apa ini. Tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah paham, sudah mengetahui bahwa tidak lama lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah berbuat salah. Nabi tidak pernah berbuat salah, tapi Nabi selalu minta maaf kepada para sahabat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para sahabat-sahabatku, kita selalu hidup bersama, kemanapun selalu bersama, bahkan perang berjihad selalu bersama. Seandainya ada makanan yang termakan oleh saya, ada minuman yang terminum oleh saya, sekiranya para sahabat-sahabat tidak ikhlas, saya mohon ikhlas ridhonya. Seandainya para sahabat mau meminta ganti, saya akan ganti. Mau menuntut, saya siap dituntut. Karena saya lebih baik dituntut sekarang daripada dituntut nanti di hari kiamat." Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat salah, tapi meminta maaf kepada para sahabat. Subhanallah.
mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali dua kali Kanjeng Nabi berbicara, tidak ada sahabat yang berdiri, tidak ada para sahabat yang angkat bicara. Sekali lagi Nabi berbicara, kata Nabi, siapa yang mau menuntut kepada saya, takutnya ada kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar, silahkan ungkapkan, bicarakan, saya siap dituntut. Karena saya lebih baik dituntut sekarang daripada nanti di hari kiamat. Begitu bicara pas yang ketiga kalinya, ada satu sahabat yang berdiri angkat bicara. Siapa dia? Namanya Akasah. Mau apa Akasah? Mau nuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Akasah, apa kesalahanku? Silahkan bicarakan. Kata Akasah, wahai Tuan, waktu Tuan bersama saya perang memberantas kafir, posisi saya ada di samping Tuan. Begitu Tuan mau mencambuk kafir, yang terkena bukan kafir tapi tubuh saya. Kata Nabi, terus mau apa Akasah? Sesuai permintaan Tuan, daripada dituntut nanti di hari kiamat, mending sekarang, maka saya akan menuntut kepada Tuan. Para sahabat geleng-geleng kepala. Kata sahabat, begitu beraninya Akasah mau menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kena, posisi tidak disengaja, namanya perang. Tetapi sama sekali Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Subhanallah. Kata Nabi, wahai Bilal, pergilah ke rumah, tanyakan kepada Fatimah, ambilkan cambuk, bawa ke dalam masjid ke sini. Diambil oleh Bilal ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah dibawa ke dalam masjid, kata Nabi, berikan kepada Akasah. Berikan kepada Akasah. Diberikan oleh Bilal. Kata Nabi, Akasah silahkan. Silahkan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar berdiri. Kata Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar, wahai Akasah, beraninya kamu mau menuntut Nabi, beraninya kamu mau menkisos Nabi, lebih baik saya yang dikisos, lebih baik saya yang dicambuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Abu Bakar Siddiq, wahai Umar, duduklah, duduklah, ini urusan saya, duduk. Duduk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kata Nabi, silahkan Akasah, silahkan. Maka berdirilah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, wahai Akasah, berani kamu mau menuntut Nabi, berani kamu mau menkisos Nabi, mau mencambuk Nabi, saya tidak ikhlas, tidak ridho, lebih baik saya yang kamu cambuk daripada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, duduklah, duduklah, ini urusan saya, duduk. Duduk Sayyidina Ali. Setelah itu kata Nabi, silahkan Akasah, silahkan. Berdiri lagi Sayyidina Hasan wal Husain. Kata Sayyidina Hasan wal Husain, wahai Akasah, berani kamu mau mencambuk, berani kamu mau menkisos, berani kamu mau menuntut. Siapa itu yang kamu kisos? Siapa itu yang mau kamu cambuk? Itu kakek saya. Kakek saya itu. Saya sebagai cucunya tidak ikhlas, tidak ridho melihat kakek saya dicambuk. Lebih baik saya yang dicambuk daripada kakek saya. Kata Nabi, ya qurrata aini, wahai penyejuk kedua mataku, wahai cucuku tercinta,
Duduklah, duduklah, ini urusan kakek. Duduklah, ini urusan kakek. Maka duduklah Sayyidina Hasan wal Husain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Akasah, silahkan. Sudah tidak ada lagi penghalang. Silahkan. Mana yang mau kamu cambuk? Silahkan. Kata Akasah, wahai Tuan, waktu saya terkena cambuk Tuan, posisi saya sedang tidak memakai baju. Maka dari itu, bukalah baju Tuan. Permintaan Akasah, suruh Nabi membuka baju. Para sahabat menjerit, menangis, mendengar Akasah menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka baju. Dibukalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah dibuka, silahkan Akasah, silahkan, silahkan. Begitu Akasah melihat tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cambuk tersebut dibuang oleh Akasah, dilempar oleh Akasah. Lalu Akasah merangkul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memeluk tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berbicara, sambil menangis. Apa kata Akasah? Wahai Tuan, saya meminta Tuan untuk membuka baju, bukan semata-mata mau mencambuk Tuan, mau menuntut Tuan, bukan. Tetapi yang saya lakukan supaya kulit saya tersentuh dengan kulit Tuan. Karena kulit Tuan suci, kulit Tuan bersih, Tuan ahli surga. Maka dari itu saya orang yang berdosa, yang selalu bermaksiat. Mudah-mudahan terbawa baik, mudah-mudahan terbawa bagus karena sudah menyentuh, merangkul, memeluk tubuh Tuan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, Akasah salah satu penghuni surga. Karena apa? Karena kulit Akasah sudah bersentuhan dengan kulit saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ternyata yang dilakukan oleh Akasah itu taktik. Semata-mata yang dilakukan oleh Akasah itu taktik supaya Akasah bisa memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak memakai baju. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah cerita singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kehilafan, kekeliruan dan kesalahannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.